Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tanur Aini, NPM 2311021066. Saya dari Prodi Ekonomi Bangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya di sini akan memaparkan materi tentang mengelola strategi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Tugas proyek Case Base ini sebagai tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Dr. Dorothy Roli Haratua Panjaitan, SCMSI. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau biasa disingkat BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Raden Bey Arya Wiraatmaja. Pada tahun 1960, pemerintah sempat mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN, yang dimana ini adalah peleburan dari BRI, Bank Tani dan Nelayan atau BTN, dan NHM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968, pemerintah menetapkan kembali nama BRI atau Bank Rakyat Indonesia menjadi bank umum. Sejak tahun 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Strategi kompetitif PT BRI Persero Tbk, metode Forward Partner. Partners by Forces adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisa kekuatan kompetitif di dalam suatu industri yang mampu membantu menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut. Adapun bagian-bagian dari Partners by Forces yaitu yang pertama, competitive rivalry in the market atau rivalitas kompetitif di pasar. Industri perbankan di Indonesia bersifat oligopoli, monopoli, atau kolusi. Dan persaingan semakin berkurang setelah diperkenalkannya arsitektur perbankan Indonesia. Pesaing utama BRI adalah Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Mandiri, dan Bank Sentral Asia atau BCA. Yang kedua ada threat of substitutes atau ancaman pengganti. Ini dinilai rendah hingga sedang di industri. Industri merupakan bagian integral dari masyarakat dan merupakan landasan dunia usaha. Namun, hingga saat ini, sektor ini masih tetap stabil di pasar Indonesia. Yang ketiga ada threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru di industri ini dianggap rendah hingga sedang. Setiap industri memiliki tingkat kemudahan dan kesulitan yang berbeda-beda bagi pendatang baru untuk bisa memasukinya. Yang keempat ada bargaining powers of buyers atau kekuatan tawar pembeli. Kekuatan pembeli berhubungan langsung dengan persaingan, konsentrasi pembeli, dan ketersediaan alternatif yang lebih baik. Di industri perbankan Indonesia, pembeli memiliki daya tawar yang moderat. Dan yang terakhir, yang kelima ada bargaining powers of suppliers atau kekuatan tawar pemasok. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar yang lebih tinggi tergantung pada faktor-faktor seperti konsentrasi pemasok, pentingnya pemasok bagi bisnis, dan sifat produk atau layanan yang disediakan oleh pemasok. Keunggulan kompetitif PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Keunggulan kompetitif Bank BRI terletak pada kemampuannya untuk membuat dan mempromosikan produk dan layanan perbankan yang inovatif. BRI Mobile merupakan salah satu contoh dari inovasi Bank BRI untuk memberikan kemudahan dan waktu luang dari berbagai macam urusan perbankan dan mewujudkan transaksi tanpa antrian. Adapun beberapa keunggulan dari BRI Mobile yaitu mengetahui info BRI, kontak BRI, e-registration BRI, dan lain-lain. Berdasarkan peringkat performa terbaik digital banking tahun 2016, performa BRI Mobile masuk dalam kategori baik dengan menduduki peringkat pertama. Strategi fungsional PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Salah satu strategi fungsional PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk adalah pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pengembangan SDM Bank BRI merupakan
investasi yang dapat meningkatkan produktivitas di masa depan. Upaya manajemen Bank BRI untuk mengembangkan SDM yaitu dengan mendirikan pusat pendidikan yang bernama BRI Corporate University, di mana ini bertujuan untuk mengasah kemampuan SDM-nya baik hard skill maupun soft skill untuk dapat melayani nasabah dan terus dikembangkan agar dapat berkontribusi kepada Bank BRI secara maksimal dan tentunya dapat bersaing dengan perusahaan pesaing. Strategi PT Bank Rakyat Indonesia dalam mempertahankan posisi kompetitifnya. Bank BRI menerapkan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan kompetitif. Di antaranya yaitu yang pertama, memfungsikan jaringan dengan maksimal, melakukan penetrasi pasar dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya. Yang kedua, berkonsentrasi penuh pada sektor UMKM, melakukan penetrasi pasar melalui promosi yang intensif. Yang ketiga, memperluas pasar dengan memperbaiki produk. Dan yang keempat, melakukan penetrasi pasar dengan memperbaiki sistem dan standar keorganisasian. Yang kelima, memperbaiki kualitas sarana fisik dan teknologi. Yang terakhir adalah kesimpulan. PT Bank Rakyat Indonesia bersama TBK adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia bersama TBK ini menggunakan strategi kompetitif dengan metode Porter's Five Forces, terdiri dari competitive rivalry in the market atau rivalitas kompetitif di pasar, threat of substitute atau ancaman pengganti, threat of new entrants atau ancaman pendatang baru, bargaining powers of buyers atau kekuatan tawar pembeli, dan bargaining power of suppliers atau kekuatan tawar pemasok. PT Bank Rakyat Indonesia bersama TBK juga melakukan pengembangan sumber daya manusia atau SDM dan akan terus melakukan inovasi seperti memperbaiki produk dan memperluas jaringan pasar. Dengan demikian, PT Bank BRI Persero TBK akan terus dapat berkembang. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.